Selamat pagi anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa contoh soal menentukan jarak titik ke bidang. Mohon anak-anak menyimak video ini dengan baik ya. Misalkan nih ada soal, diketahui sebuah kubus PQRS-TUVW. Panjang rusuknya 8 cm, titik X berada di tengah RV. Hitung jarak titik X ke bidang QSWU. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau anak-anak diberikan soal seperti ini, supaya bisa menjawab, langkah pertama yang harus anak-anak lakukan adalah bagaimana? Caranya, anak-anak adalah membuat dulu bangunnya, kubusnya, digambar dulu. Nah, gambar dulu kubusnya. Ya, jadi cara pertama, anak-anak gambar dulu kubusnya. Bagaimana sih menggambar kubus? Kubus itu kan sisinya sama panjangnya. Buat dulu persegi. Bisa kan gambar persegi? Tapi anak-anak nanti membuatnya menggunakan penggaris. Ini bagi dua ya, tengah-tengah. Jadi cara menggambarnya seperti ini. Tidak pakai penggaris pun tetap lurus. Tidak seperti kemarin yang banyak beberapa tugas yang peot-peot tuh gambar kubusnya. Nah, dikasih nama ini P, Q, arahnya dari sini ya, ingat ya, P, Q, R, S, T, U, V, W. X terletak di tengah-tengah rusuk ini ya. Ini tadi kurang ke sini. Turun. X itu terletak di tengah-tengah RV, di sini X. Jadi X-nya ada di sini anak. Kemudian disuruh mencari jarak titik X ke bidang QSWU. Mana sih QSWU? Oh, QSWU itu ini. QSWU. Oh, ini berarti ya bidangnya ya, diagonal, bidang diagonal di sini. Supaya tahu titik ini, maka dibuat caranya anak-anak. Buat titik perpotongan yang menghubungkan WQ dengan SU. Nah, titiknya di sini. Kemudian proyeksikan titik X ke bidang, tegak lurus dengan bidang. Nah, ini di tegak lurus, anak-anak menggunakan penggaris ya. Dari X ke bidang. Nah, ini anak-anak kasih nama misalnya Y. Huruf besar ya, ini Y. Perhatikan. Ini adalah jarak titik ke bidang QSWU. Nah, bagaimana cara menentukan? Tarik lagi proyeksinya, perpanjangannya. Ya. Nah, ini ditarik ya. Oke. Ini panjangnya, misalnya ini adalah XY Z ya, buat Z. Panjang XY dengan YZ itu sama besar. Nah, terus bagaimana cara menghitung, Bu? Coba anak-anak sekarang hubungkan P dengan R. Sekarang coba perhatikan garis PR dengan garis ZX. Coba apa? Kedudukan garis terhadap garis. Nah, coba diingat ya. Ini adalah sejajar. Dua garis yang sejajar berarti panjangnya sama. Berarti anak-anak bisa mencari panjang ZX dengan cara menghitung panjang PR. PR itu apa? PR itu adalah diagonal bidang. Jadi ingat, PR itu diagonal bidang. Kalau diagonal bidang, maka rumusnya adalah A akar 2. A itu apa? Sisi. Kok bisa tahu, Bu, A akar 2? Kalau anak-anak tidak percaya, boleh menghitung menggunakan rumus Pythagoras. Ambil segitiga PQR dengan siku-sikunya berada di titik Q. Ini panjang rusuknya 8 ya tadi. Nah, sisinya berapa tadi? Sisinya adalah 8, berarti 8 akar 2. Ini sudah ketemu anak-anak panjang PR. Sedangkan, nah, perhatikan di sini. Ini kan panjang PR. Jadi, PR sama dengan ZX sama dengan 8 akar 2 cm. Yang ditanya bukan panjang ZX, Bu. Yang ditanya adalah dari X ke bidang QSWU. Berarti X ke bidang QSWU itu adalah XY.
Nah, berarti panjang XY itu sama dengan setengah panjang ZX. Sama dengan setengah kali 8 akar 2. Berapa setengahnya 8 akar 2? Tinggal dicoret. 8 bagi 2, 4. Berarti 4 akar 2 cm. Jadi jarak titik X ke bidang QSBU adalah ini jawabannya 4 akar 2. Oke, cukup mudah ya. Sekarang Ibu lanjut ke bentuk yang kedua, contoh yang kedua ya, mohon maaf. Jarak antara titik C ke bidang BDG pada kubus ABCD, kubusnya sekarang beda nama, ABCD EFGH, yang panjang rusuknya 6 cm adalah titik-titik. Ketika anak-anak menjumpai soal seperti ini, kalau kita belajar geometri, gambar dulu bangunnya. Jadi kita jawab. Bangunnya apa? Menurut informasi di sini adalah sebuah kubus ya. Kubusnya namanya ABCD EFGH. Buat dulu sebuah kubus, rangkanya buat sebuah persegi dulu ya, anak-anak. Bagi tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian dihubungkan. Nah, penamaannya Ibu mulai dari sini A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau anak-anak harus menggunakan penggaris. Kemudian disuruh mencari jarak titik C ke bidang BDG. Langkah berikutnya, kalau setelah menggambar kubusnya, gambar bidangnya. Di mana BDG? Berarti dihubungkan titik B dengan D dengan G. Oh, membentuk sebuah segitiga berarti. Nah, dihubungkan ya untuk sebuah segitiga. Segitiganya sama kaki. Kok bisa tahu Bu segitiganya sama kaki? Karena panjang BG ini kan diagonal bidang. Kemudian panjang DG ini juga diagonal bidang, berarti pasti sama besarnya. Yang ditanya jarak dari C ke BDG. C itu di sini ya. Tarik tegak lurus. Oh, berarti cari karena sama kaki, cari perpotongannya di mana? Anak-anak buat. Nah, di sini. Tarik tegak lurus. Oh, boleh nggak ini digambarin? Nah, ini diproyeksinya diperpanjang. Nah, menembus bidang ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Dari C ke E ini namanya apa? C ke E ini namanya diagonal ruang. CE sama dengan diagonal ruang. Sama dengan berarti panjang CE karena diagonal ruang rumusnya A akar 3. A itu tadi sisinya. Berarti panjang CE sama dengan kalau sisinya 6 cm, maka 6 akar 3 cm. Ini adalah panjang CE. Sedangkan ini misalkan titik perpotongannya ini adalah Ibu misalkan sebagai titik L atau titik M misalnya gitu ya, M ya. Maka jarak dari C ke M ini yang kita cari. CM ini. Panjang CM, ini kan lihat kalau kalian anak-anak perhatikan, CM ini adalah sepertiga daripada CE. Berarti sehingga yang dicari kan CM. CM itu sama dengan sepertiga dari panjang CE, sepertiga dari diagonal ruang. Maka CM itu sama dengan sepertiga dari 6 akar 3. Ini coret 6 dibagi 3, 2. Jadi jawabannya 2 akar 3 cm. Sangat mudah ya anak-anak menentukan jarak titik ke bidang. Oke, semoga bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas. Terima kasih.